Namaku Susi, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Banyumas, di mana sawah membentang sejauh mata memandang, dan suara jangkrik menjadi nyanyian malam yang tak pernah berhenti. Hidupku sederhana tapi penuh warna. Aku terbiasa bangun sebelum matahari terbit, membantu ibu menumbuk padi, lalu berangkat ke sekolah dengan kaki berdebu dan seragam yang mulai pudar warnanya. Setiap pagi, aku melewati jalan setapak yang membelah sawah. Udara masih basah oleh embun, dan burung-burung kecil terbang rendah di atas padi yang menguning. Aku selalu tersenyum pada mereka. Entah mengapa, aku merasa mereka satu-satunya makhluk yang mengerti hatiku. Aku bukan siapa-siapa, hanya gadis desa biasa. Tapi aku punya mimpi besar, ingin kuliah dan menjadi bidan, supaya bisa membantu perempuan-perempuan desa yang sering melahirkan tanpa bantuan, hanya dengan doa dan keberanian. Mimpi itu seperti bintang yang jauh, tapi aku menggenggamnya erat setiap malam sebelum tidur. Keluargaku bukan keluarga kaya. Ayahku, Pak Sarman, seorang petani tua dengan kulit legam dan tangan yang penuh luka karena sabit. Ia jarang bicara, tapi dalam diamnya tersimpan cinta yang keras kepala. Ibu, Bu Lestari, wanita lembut yang selalu tersenyum bahkan saat tangannya penuh kapalan. Mereka berdua mengajarkanku arti kerja keras, keikhlasan, dan doa. Namun di balik senyum mereka, aku tahu ada beban berat yang mereka pikul. Sawah yang semakin kering karena musim panjang, pupuk yang mahal, dan hasil panen yang menurun dari tahun ke tahun. Kadang kami harus makan dengan lauk tempe yang dibagi 3. Tapi ibu selalu berkata, asal kita tetap bersama, kita tak akan kekurangan. Kalimat itu menenangkan, tapi juga menyayat, karena aku tahu, kebersamaan tak bisa selalu menebus lapar. Semua berubah ketika ayah terjerat utang. Ia meminjam uang pada seorang rentenir desa untuk membeli pupuk, berharap panen berikutnya akan menutupnya. Tapi alam berkata lain. Hujan tak turun selama berbulan-bulan, padi mengering sebelum sempat dipanen. Setiap malam, ayah duduk di beranda, menatap langit tanpa kata. Aku sering melihat matanya yang dulu penuh harapan kini berubah kosong. Ayah, kenapa diam saja? Tanyaku suatu malam. Ia hanya menjawab pelan, karena kadang diam adalah satu-satunya cara agar air mata tak jatuh, nak. Utang itu terus menumpuk. Rentenir datang hampir setiap minggu, menagih dengan kata-kata kasar. Ibu selalu meminta waktu. Tapi waktu, seperti halnya hujan, tak selalu datang saat dibutuhkan. Suatu sore, ketika aku baru pulang dari sekolah, ibu memanggilku dengan suara lembut tapi aneh. Di ruang tamu, duduk seorang pria berjas hitam dengan wajah licin dan senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. Di meja, tersaji teh manis dan pisang goreng, tapi suasananya begitu tegang. Susi, kata ibu dengan nada yang bergetar. Ini Pak Umar. Beliau datang membawa kabar baik. Kabar baik, katanya. Tapi dari tatapan ibu yang menunduk, aku tahu itu kabar yang tidak ingin disampaikan. Pak Umar memperkenalkan diri sebagai penghubung keluarga kerajaan dari Arab. Katanya, ada 3 sultan Arab kaya raya yang sedang mencari istri muda Indonesia yang sopan, berakhlak, dan berwajah alami. Aku tercekat. Belum sempat aku bertanya, ia sudah melanjutkan dengan kalimat yang membuat jantungku berhenti sesaat. Mereka siap membayar mahar 500 juta rupiah dan emas 50 kilogram. Semua akan diberikan langsung kepada keluarga calon pengantin. Aku menatap ibu. Ia tak berani menatap balik. Ayah hanya menunduk, mengelus janggutnya, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Aku tidak mau. Suaraku serak, hampir tak terdengar. Susi, dengar dulu, potong ayah cepat. Ini bukan hal buruk. Mereka orang terpandang,
mereka bisa menjamin hidupmu. Tapi ayah, aku belum mau menikah. Kita butuh uang itu, Susi. Kau tahu sendiri bagaimana keadaan kita. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, menangis sejadi-jadinya. Di luar aku mendengar suara ibu merayu ayah agar tidak memaksa. Tapi suara itu kalah oleh desakan kebutuhan, oleh rasa takut akan kelaparan, oleh utang yang makin mencekik. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Setiap kali aku menatap wajah ibu, aku melihat rasa bersalah yang tak terucap. Ia sering mendekapku di malam hari, sambil berbisik lirih di telingaku. Maafkan ibu, nak. Kadang cinta pun harus kalah oleh kenyataan. Aku mulai merasa dunia ini tidak adil. Aku ingin marah pada Tuhan, tapi justru semakin banyak berdoa. Aku memohon agar ada jalan lain, agar aku bisa menebus utang ayah tanpa harus mengorbankan hidupku sendiri. Tapi doa-doaku seperti terhempas oleh angin yang lewat. Lalu hari itu tiba. Mobil hitam panjang berhenti di depan rumah kami. Orang-orang desa berkerumun berbisik-bisik. Mereka mengira aku gadis paling beruntung di kampung karena akan menikah dengan orang kaya dari Arab. Tak ada yang tahu, di balik senyum yang dipaksakan, ada jiwa yang sekarat. Malam itu, rumahku penuh tamu. Aku duduk di kamar sendirian, mengenakan kebaya putih yang terlalu besar di tubuhku. Di cermin wajahku tampak asing. Aku tak melihat Susi yang biasa tertawa di sawah. Hanya seorang gadis yang kehilangan dirinya sendiri. Ibu masuk membawa air mata. Ia memelukku erat lama sekali. Kalau nanti kau merasa sedih, ingatlah. Ini semua demi kita, nak. Aku tak menjawab. Dalam hati aku berkata, tidak, Bu. Ini bukan demi kita. Ini demi uang. Aku memejamkan mata, berharap saat membukanya semua akan hilang. Tapi kenyataan tetap menamparku keras keesokan paginya. Hari di mana aku resmi menjadi istri 3 orang sultan yang bahkan belum dikenal namanya. Ketika ijab kabul diucapkan, suara ayah bergetar, tapi tegas. Orang-orang bersorak mengucapkan selamat. Aku tersenyum hambar, menatap cincin emas di jariku seperti menatap belenggu yang indah. Di luar, matahari Banyumas bersinar cerah, tapi di dalam diriku semuanya gelap. Aku sadar, mulai hari itu aku bukan lagi Susi yang bebas. Aku hanyalah bunga desa yang dipetik paksa, dijual atas nama cinta, atas nama nasib, atas nama keluarga. Namun, di dalam hati yang remuk, aku masih menyimpan seberkas tekad kecil. Aku akan bertahan. Karena mungkin, di balik penderitaan ini, Tuhan sedang menulis kisahku yang lain. Hari itu, langit Banyumas begitu cerah, seolah ikut menertawakan nasibku. Aku duduk di pelaminan yang dipenuhi bunga mawar impor dan lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Di sekelilingku, orang-orang tersenyum, bertepuk tangan, dan berseru, "Wah, Susi beruntung sekali. Menikah dengan Sultan Arab hidupnya pasti seperti ratu." Ku ingin berteriak bahwa mereka salah, tapi suaraku terkubur di balik gamis putih dan taburan emas yang menggantung di leherku. Semua tampak indah di luar, tapi di dalam dada, hanya ada luka yang diam-diam berdarah. Ketika akad selesai, koper besar berisi uang tunai dan emas batangan diserahkan kepada ayah. Wajahnya berseri, matanya berbinar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ibu memelukku sambil menangis. Tapi aku tahu, itu bukan tangisan bahagia. Itu air mata bersalah seorang ibu yang menjual putrinya demi menyelamatkan rumah tangga. Susi, semua sudah selesai, nak, kata ayah, suaranya bergetar. Sekarang hidup kita akan berubah ya. Tapi bukan seperti yang ia kira. Aku tahu, mulai hari itu, hidupku bukan milikku lagi. Seminggu setelah pernikahan,
Aku dibawa ke bandara bersama seorang pendamping perempuan berpakaian hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai Noura, asisten pribadi dari keluarga Sultan. Bahasa Indonesianya patah-patah, tapi cukup untuk mengatur semua urusan. "Kamu istri yang berharga," katanya datar. "Kamu harus patuh. Jangan banyak bicara. Jangan menangis." Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku merasa seperti barang kiriman yang sedang dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Di dalam pesawat, aku duduk di kursi kelas bisnis. Makanan mewah disajikan di hadapanku. Nasi biryani, daging kambing, roti lembut dengan mentega. Tapi semuanya terasa hambar. Lidahku menolak menelan, pikiranku hanya ingin pulang. Dari jendela pesawat, aku melihat awan berlapis-lapis seperti kapas. Aku membayangkan wajah ibu di bawah sana, mungkin sedang menatap langit yang sama. Hatiku bergetar. "Apakah aku akan pulang lagi, Bu?" Gumamku pelan, tak ada jawaban. Hanya dengung mesin yang terus berputar, membawa tubuhku jauh dari tanah kelahiran, dan mungkin juga dari kebebasanku sendiri. Setibanya di negeri Arab itu, aku dibawa ke istana yang begitu megah hingga mataku tak mampu memandang semuanya sekaligus. Dindingnya berlapis emas, lantainya marmer putih berkilau. Pelayan berbaris rapi menyambutku dengan senyum formal yang terasa dingin. Noura berbisik, "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Kamu istri ketiga dari Sultan Hamid." Sultan Hamid, nama yang bahkan belum pernah kudengar sampai hari itu. Aku mengangguk lemah meski dadaku berdenyut aneh. Tak ada cinta, tak ada sambutan hangat. Hanya formalitas dingin yang membuatku semakin merasa kecil. Hari pertama berlalu dengan upacara penyambutan yang penuh kemewahan. Aku duduk di kursi besar, diapit oleh dua wanita cantik berkerudung mahal. Dari tatapan mereka aku tahu, mereka bukan sekadar pendamping. Mereka juga istri, mungkin dari sultan yang sama. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar besar yang dingin. Tempat tidurku empuk, selimutnya harum mawar, tapi aku merasa seperti tidur di dalam penjara berlapis sutra. Seminggu kemudian, aku menerima surat dari ibu, dikirim lewat perantara Noura. Tulisan tangannya gemetar, tapi setiap huruf terasa menembus dadaku. "Susi, nak, maafkan ibu. Uang dari mahar itu sudah kami gunakan untuk melunasi utang dan memperbaiki rumah. Ayahmu mulai bisa tersenyum lagi. Tapi setiap malam ibu menangis memikirkanmu. Apakah kau makan cukup? Apakah kau bahagia? Ibu rindu." Aku menangis membaca surat itu. Aku ingin membalas, tapi aku tahu tak semua surat akan dikirim balik. Noura berkata, "Tidak semua pesan dari istri diteruskan. Ada aturan. Segalanya di istana ini diatur, bahkan rasa rindu pun harus izin. Hari-hariku di istana diisi dengan rutinitas membosankan. Belajar bahasa Arab, menghadiri jamuan, dan berusaha selalu tersenyum saat Sultan Hamid muncul. Ia pria berumur 50-an, dengan sorot mata tajam dan suara berat. Ia jarang bicara, tapi sekali bicara, tak seorang pun berani membantah. Aku belajar untuk tunduk, untuk patuh, untuk berpura-pura bahagia. Namun dalam hati aku menjerit setiap kali orang memanggilku istri Sultan, karena sejatinya aku hanyalah tahanan dengan gaun pengantin. Suatu malam, Sultan Hamid menatapku lama dari seberang ruangan. "Kau cantik, Susi," katanya. "Aku harap kau bisa membuatku bangga di depan keluarga besar." Aku menunduk. "Saya akan berusaha, Tuan." Di dadaku, kalimat itu terasa seperti duri. Aku ingin berkata, aku bukan milik siapapun, tapi lidahku keluh. Karena di negeri ini perempuan tidak berbicara. Mereka diam, tunduk, dan menunggu. Malam pertama akhirnya tiba. Aku dibawa ke kamar besar berhias lampu kristal dan ranjang berkelambu putih. Tanganku gemetar,
Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tak siap, tak pernah siap. Namun sesuatu yang aneh terjadi malam itu. Sultan Hamid tidak datang sendirian. Dua pria lain ikut masuk, mengenakan pakaian khas kerajaan, dengan wajah serupa namun berbeda usia. Aku tercekat. Siapa mereka? Salah satu dari mereka tersenyum samar. Kami juga suamimu, Susi. Dunia seakan berhenti berputar. Napasku sesak, tubuhku kaku. Itu tidak mungkin. Ini perjanjian keluarga. Kami bertiga bersaudara dan kau adalah pengikat kehormatan kami. Aku menangis, berlari ke pojok kamar, memeluk diriku sendiri. Tapi tak ada tempat untuk lari. Dalam satu malam semua ketakutanku berubah jadi kenyataan. Aku bukan hanya istri paksa. Aku bagian dari perjanjian berdarah antara 3 sultan Arab yang ingin menjaga harta dan kehormatan mereka dengan satu perempuan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai marmer yang dingin, menatap bulan dari jendela tinggi. Aku berpikir tentang Banyumas, tentang sawah, tentang ibu yang mungkin sedang menyalakan lampu minyak di rumah kecil kami. Aku ingin pulang, tapi tak tahu bagaimana. Di luar kamar, aku mendengar suara langkah pelan, pintu berderit. Salah satu sultan, yang paling muda, mungkin sekitar 30-an, berdiri di ambang pintu. Kau menangis? Aku tak menjawab. Aku tahu ini tak adil untukmu, tapi aku tak bisa melawan perintah keluarga. Kalau begitu, biarkan aku pulang, kataku parau. Ia menatapku lama, lalu berbisik, belum saatnya. Susi, kata-kata itu menghantui pikiranku selama berhari-hari. Hari-hari berikutnya, aku hidup di antara bayangan 3 pria yang memanggilku dengan sebutan yang sama, istri. Tubuhku ada di istana, tapi jiwaku tertinggal di Banyumas. Setiap malam aku menulis surat-surat yang tak pernah kukirim. Setiap pagi, aku berpura-pura tersenyum. Sementara hatiku hancur sedikit demi sedikit. Dan di dalam keheningan, aku mulai mengerti sesuatu. Tidak semua pengorbanan berujung bahagia. Dan kadang ketika kita menyerahkan diri demi cinta keluarga, yang kita dapat hanyalah kehilangan diri sendiri. Aku Susi dari Banyumas, gadis yang dulu bermimpi menjadi bidan dan menolong kelahiran, kini justru terperangkap dalam penjara emas, menanti lahirnya takdir baru, entah dari air mata atau dari keberanian. Malam itu adalah malam yang selalu kukira akan menjadi akhir hidupku. Seharusnya aku bahagia, begitu kata orang-orang saat pernikahan. Seharusnya aku merasa terhormat menjadi istri para bangsawan Arab yang kaya raya, tapi yang kurasakan justru ketakutan yang begitu dalam. Seolah tubuhku tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Kamar itu luas, dindingnya berlapis kain sutra merah marun, dan lampu kristal bergoyang lembut diterpa angin dari ventilasi atas. Tapi bagiku, tempat itu bukan istana, itu penjara. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun putih tipis yang disiapkan pelayan. Tanganku gemetar. Di luar, suara langkah kaki mendekat, 3 pasang langkah. Ketika pintu terbuka, ketiganya masuk bersamaan. Aku menahan napas. Mereka mengenakan pakaian tradisional khas kerajaan, jubah panjang, sorban emas, dan mata yang tajam seperti elang padang pasir. Sultan Hamid, yang tertua, menatapku dengan pandangan berkuasa. Di sampingnya Sultan Fadil, yang menengah, tampak dingin dan berhati batu, dan di ujung ruangan Sultan Rashid yang termuda, menatapku lama, matanya berbeda. Ada luka, bukan nafsu. Susi, kata Sultan Hamid dengan suara beratnya, mulai malam ini, kau menjadi bagian dari keluarga besar kami. Kau akan menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh keluargamu dan keluarga kami. Aku menelan ludah, mencoba memahami setiap kata. Perjanjian? Tanyaku pelan. Ya,
jawab Fadil cepat. Kau bukan hanya istri bagi satu pria, tapi simbol penyatuan darah dan kehormatan 3 keluarga kerajaan. Dunia serasa berputar. Aku mundur beberapa langkah, tapi Rashid menahan tanganku. Sentuhannya lembut, tapi getarannya membuat air mataku jatuh. Tenanglah, katanya lirih. Tidak semua di sini ingin melukaimu. Kata-kata itu seperti setetes air di tengah padang pasir. Tapi aku tahu, air itu takkan mampu memadamkan api ketakutan yang sudah menyala di dadaku. Mereka bertiga berdiri dalam diam, seolah menimbang sesuatu yang tak bisa kupahami. Sultan Hamid kemudian melangkah mendekat. Mulai malam ini, kau akan tinggal di kamar ini. Tapi jadwal pertemuanmu akan diatur. Pertemuan? Tanyaku, hampir berbisik. Setiap minggu, kau akan menerima salah satu dari kami. Tidak untuk hal yang kotor, katanya. Menatapku seolah membaca pikiranku, tapi untuk menjaga simbol kesetaraan dan kehormatan keluarga. Aku tidak mengerti, tapi aku tahu. Di balik kata-kata itu ada permainan yang lebih besar. Aku bukan istri, aku tanda tangan hidup dari sebuah perjanjian politik. Ketika mereka keluar satu persatu, hanya Rashid yang menoleh ke belakang. Tatapan matanya menembus malam, seperti berusaha mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Aku menangis sejadi-jadinya ketika pintu tertutup. Aku menangis bukan karena kehilangan kebebasan, tapi karena menyadari, aku bahkan tidak tahu siapa suamiku yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Naura, asisten pribadi keluarga kerajaan, kan datang membawa nampan berisi makanan, tapi di bawah piring, ia menyelipkan secarik kertas kecil. Dari seseorang yang peduli, bisiknya sebelum pergi. Tanganku bergetar saat membuka lipatan itu. Tulisan Arab yang indah menghiasi kertas, tapi di bawahnya ada terjemahan. Jika kau ingin tahu siapa sebenarnya 3 sultan itu, pergilah ke Taman Timur tengah malam. Datang sendiri. Aku tahu itu Rashid. Malam itu aku memberanikan diri keluar diam-diam. Angin gurun berhembus dingin dan pasir berdesir di bawah kakiku. Di taman yang diterangi cahaya bulan, aku melihat sosok Rashid berdiri di bawah pohon palem. Ia menatapku lama, seolah menimbang apakah harus jujur atau melindungiku dengan kebohongan. Susi, katanya akhirnya, aku akan katakan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Aku menatapnya. Jantungku berdetak kencang. Sebenarnya kami bertiga bukan hanya saudara. Kami musuh. Rashid menceritakan semuanya malam itu. 3 sultan itu adalah anak dari satu ayah yang sama, tapi berbeda ibu. 3 kerajaan kecil yang dulu bersatu, kini bersaing dalam kekuasaan. Ketika ayah mereka meninggal, perebutan warisan membuat hubungan mereka hancur. Darah nyaris tertumpah, dan perang hampir pecah di antara ketiganya. Namun seorang penasihat tua memberi solusi. Satukan kalian dengan simbol kesucian, seorang istri dari negeri jauh. Jika dia tunduk, kalian akan damai. Jika dia menolak, kalian akan binasa. Dan begitulah aku dipilih. Bukan karena cinta, bukan karena takdir, tapi karena aku dijadikan jembatan perdamaian yang bisa retak kapan saja. Aku gemetar. Jadi, aku cuma alat. Awalnya ya, jawab Rashid pelan. Tapi aku tidak ingin melihatmu hancur karena permainan ini. Ia menatapku penuh empati. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri itu, aku merasa dilihat bukan sebagai barang, tapi manusia. Setelah malam itu, aku tak bisa lagi tidur dengan tenang. Aku tahu rahasia besar yang bisa membunuh siapapun yang memberikannya. Aku mulai memperhatikan bagaimana 3 sultan itu berinteraksi. Pura-pura bersaudara, tapi saling membenci. Setiap jamuan penuh ketegangan, setiap senyum penuh pisau tersembunyi. Dan aku,
Susi, gadis desa dari Banyumas, berada di tengah-tengah api yang siap meledak kapan saja. Dalam kesepian, aku mulai belajar bahasa Arab dengan lebih cepat, mengamati para pelayan, mencari celah untuk kabur, tapi Rashid selalu memintaku menunggu. "Jangan sekarang," katanya suatu malam. "Jika kau melarikan diri, mereka akan menuduhku mengkhianati darah sendiri." Lalu aku harus apa, Rashid? Bertahan. Sampai aku temukan jalan keluar. Aku ingin percaya padanya, tapi setiap kali melihat wajah Hamid dan Fadil yang penuh kuasa, aku tahu harapan itu rapuh. Suatu malam, teriakan menggema dari aula utama. Aku berlari keluar kamar, melihat para penjaga berlarian panik. Di tengah ruangan, Sultan Hamid dan Fadil bertengkar hebat, memperebutkan kekuasaan atas tambang emas di wilayah barat. Rashid mencoba menenangkan, tapi justru didorong kasar. "Jangan ikut campur, bocah," teriak Hamid. "Kau tidak punya hak bicara." Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku gemetar. Mereka bertiga menoleh ke arahku bersamaan. Dan dalam 1 detik itu aku tahu, aku bukan lagi istri, aku katalis perang. Malam itu istana gempar. Beberapa penjaga di penjara, beberapa pelayan diusir, dan aku dikurung di kamar tanpa boleh keluar selama seminggu. Hari-hari dalam kurungan terasa seperti tahun. Aku berbicara dengan bayangan di dinding, dengan suara hatiku sendiri. "Susi, untuk apa kau hidup? Untuk apa semua ini?" Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku teringat kata Rashid. "Kau lebih kuat dari yang kau kira." Entah kenapa, kata itu membuatku bertahan. Dan di dalam kesunyian itulah aku mulai berdoa. Bukan untuk pulang, tapi agar Tuhan memberiku arti dari semua luka ini. Sampai suatu malam, pintu kamarku terbuka pelan. Rashid masuk diam-diam, wajahnya pucat. "Kita harus pergi, Susi. Sekarang." "Kenapa?" "Karena besok saudara-saudaraku akan memutuskan siapa yang berhak memilikimu." Aku tercekat. Tubuhku gemetar. "Maksudmu?" "Mereka akan memperebutkanmu dengan cara mereka sendiri." Dan malam itu, tanpa banyak bicara, aku mengikuti Rashid keluar melalui lorong rahasia di balik dinding marmer. Di luar, angin gurun berhembus dingin, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa udara itu memberi arti baru, kebebasan. Kami menunggang unta, menembus malam tanpa arah. Pasir berterbangan, bulan menjadi saksi pelarian kami. Aku menatap langit lalu berbisik, "Tuhan, kalau memang ini ujian, tolong beri aku kekuatan untuk hidup sampai besok." Rashid menatapku, senyum lemah di wajahnya. "Kau bukan tawanan, Susi. Kau cahaya yang terjebak dalam istana kelam. Aku hanya menuntunmu kembali ke terang." Dan di antara langkah-langkah unta, aku menangis. Bukan lagi karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku mulai menjadi milikku sendiri. Namun jauh di belakang, dari arah istana, terdengar suara terompet panjang dan teriakan dalam bahasa Arab. Mereka sudah tahu kami kabur. Perjalanan baru saja dimulai. Dan aku tahu, malam pertama yang mengoyak jiwaku hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Angin gurun berhembus kencang malam itu. Pasir menampar wajahku, dinginnya menusuk tulang. Aku dan Rashid terus menunggang unta tanpa henti. Langit gelap tanpa bintang. Hanya bulan separuh yang samar-samar menerangi jalan. Aku tak tahu kami kemana. Aku hanya tahu, kami sedang melarikan diri dari istana. Dari 3 takhta. Dari 3 nama yang telah mengikat hidupku dengan rantai emas. Setiap langkah unta terdengar seperti dentum waktu yang menghitung menuju akhir. Rashid diam, hanya sesekali menoleh untuk memastikan aku masih kuat. Tubuhku lemah, tapi tekadku menguat setiap kali menatap punggungnya. Dalam keheningan gurun, aku menyadari sesuatu yang tak ingin kuakui.
Aku mulai mempercayai lelaki yang dulu kupikir bagian dari penjaraku. Menjelang subuh, kami tiba di sebuah oasis kecil. Rashid menurunkan perbekalan, menyalakan api kecil, dan memberiku air. Aku minum rakus, airnya terasa seperti surga setelah neraka. Ia menatapku lama. Wajahnya lelah tapi matanya penuh cahaya. Susi, aku tahu kau punya banyak pertanyaan, katanya pelan. Tidak, aku punya terlalu banyak luka, jawabku getir. Ia menunduk, dan aku salah satu penyebabnya. Hening, suara api kecil terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Kau berhak tahu semuanya, ujarnya kemudian. Tentang siapa aku, tentang siapa kami. Aku menatapnya, jantungku berdegup tak karuan. Katakan Rashid, aku sudah kehilangan segalanya. Tak ada lagi yang bisa kucintai kecuali kebenaran. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai memucat. Kami bertiga bukan hanya saudara, tapi juga pewaris dosa. Darah, takhta, dan pengkhianatan Rashid mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, ayah mereka, Sultan Abdul Karim, adalah penguasa besar. Tapi di balik kemegahan kerajaannya, ia haus kuasa dan memelihara 3 istri dari 3 kerajaan kecil untuk memperluas kekuasaannya. Dari ketiganya lahirlah 3 anak laki-laki, Hamid, Fadil, dan Rashid, yang sejak kecil sudah ditakdirkan untuk saling membenci. Ayah kami menanamkan kebencian, kata Rashid getir. Ia berkata hanya satu dari kami yang pantas mewarisi takhta, 2 lainnya akan tunduk atau mati. Setelah kematian Sultan Abdul Karim, perpecahan itu benar-benar terjadi. Masing-masing membentuk kekuasaan sendiri, menuduh yang lain merebut hak warisan. Perang nyaris pecah, tapi seorang penasihat tua Sheikh Idris memberi jalan damai. Ikat ketiganya dengan satu perempuan suci dari negeri jauh. Perempuan itu aku harus menjadi simbol kesatuan yang tidak boleh dimiliki satupun secara penuh. Kau, Susi, kata Rashid lirih, dipilih karena ramalan kuno. Aku terkejut. Ramalan? Ia mengangguk. Dalam kitab leluhur kami tertulis, akan datang perempuan dari tanah lembah, berkulit cerah dan berhati bersih. Dia akan menjadi penentu kehancuran atau penyelamat 3 takhta. Aku membeku. Tanah lembah? Itu Banyumas? Rashid mengangguk. Ya, negeri lembah subur, di mana air dan sawah menyatu. Sheikh Idris mengirim utusan ke sana. Mereka menemukanmu. Tubuhku lemas. Selama ini aku mengira pernikahan itu kebetulan. Ternyata semua sudah diatur sejak aku lahir. Jadi aku dipilih bukan karena cinta, tapi karena takdir yang mereka ciptakan sendiri. Bukan takdir, Susi, kata Rashid, tapi keserakahan. Mataku panas. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku marah, muak, dan hancur sekaligus. Lalu kau bagian dari mereka. Kenapa menolongku? Rashid menatapku tajam. Karena aku juga korban. Aku hanya ingin mengakhiri lingkaran dosa ini. Kami berdua beristirahat di bawah pohon kurma tua. Matahari naik perlahan menyengat kulit. Aku melihat tangan Rashid penuh bekas luka lama. Dari mana itu? Tanyaku. Dari masa kecil. Dari cambuk ayah. Dari perang yang tak pernah berhenti. Suara anginnya serak, seperti menyimpan trauma yang dalam. Aku tidak pernah ingin menjadi sultan, katanya. Aku hanya ingin hidup bebas, seperti rakyat biasa. Tapi darah di tubuhku terlalu mahal untuk dibiarkan tenang. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat seorang laki-laki yang terluka lebih dalam daripada aku. Kami sama-sama korban dari dunia yang memperjualbelikan cinta atas nama kehormatan. Malam itu, ketika api unggun menyala lagi, ia memandangku lama. Susi, jika aku bisa memilih,
Aku ingin kau bebas. Tak lagi jadi simbol, tak lagi jadi istri siapapun. Aku menatapnya, suara bergetar. Kalau begitu, biarkan aku pergi sendiri. Tidak. Kenapa? Karena mereka akan memburumu, dan aku tak sanggup melihatmu mati karena dosa yang bukan milikmu. Aku menunduk. Ada getaran halus di dadaku. Entah takut, entah cinta, aku tak tahu. Keesokan harinya, kami tiba di sebuah kamp kecil di tepi gurun, tempat para pedagang tinggal. Rashid meminta perlindungan pada seorang pria tua bernama Hakim, teman lamanya. Hakim menyambut kami hangat, tapi matanya menyipit curiga. Kau bawa perempuan itu, Rashid. Ia bukan sembarang perempuan, Hakim. Ia kunci damai, tapi juga penyebab perang. Hakim tertawa pendek. Damai? Tidak ada damai di antara anak-anak Abdul Karim. Kau tahu itu. Lalu ia berbisik. Aku dengar Hamid telah menyiapkan pasukan untuk memburu kalian. Fadil bahkan menuduhmu menculik istrinya. Aku terkejut. Istri? Aku bukan. Baginya, kau simbol milik bersama, potong Hakim. Dan siapapun yang memilikinya lebih dulu dianggap pengkhianat. Rashid mengepalkan tangan. Mereka takkan menyentuhnya. Kau tak bisa melawan dua kerajaan sendirian, nak, kata Hakim. Kecuali, ia menatapku, kecuali perempuan ini mau melakukan sesuatu yang berani. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Menyerahkan diri ke istana Sheikh Idris. Hanya dia yang bisa membatalkan perjanjian darah itu. Aku menatap Rashid. Apakah itu mungkin? Ia terdiam. Mungkin, tapi berbahaya. Sheikh Idris sudah tua dan banyak orang yang ingin membungkamnya. Aku menarik napas panjang. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan lakukan. Rashid mencoba menahan, tapi aku menatapnya tegas. Aku sudah dijual sekali, Rashid. Kali ini, biar aku yang membeli kembali hidupku. Perjalanan ke istana Sheikh Idris memakan waktu 3 hari. Kami melewati lembah batu, desa-desa sepi, dan akhirnya tiba di bangunan tua berlapis pasir. Seorang lelaki tua berjanggut putih menyambut kami. Sheikh Idris, mata tuanya tajam tapi lembut. Aku sudah menunggumu, Susi dari Banyumas, katanya pelan. Aku terkejut. Kau tahu namaku? Aku tahu lebih banyak dari itu. Aku tahu bahwa darahmu bukan sembarang darah. Rashid menatapnya bingung. Apa maksudmu, Sheikh? Sheikh Idris berjalan pelan ke arahku. Ibunya Susi bukan orang biasa. Dia keturunan perempuan Jawa yang dulu pernah menjadi istri rahasia Sultan Abdul Karim. Artinya, ia berhenti menatapku dalam-dalam. Susi, engkau juga darah kerajaan. Aku terpaku. Dunia seakan runtuh. Tidak mungkin. Itulah sebabnya ramalan itu berlaku padamu. Lanjut Sheikh. Kau bukan sekadar simbol. Kau pewaris sah yang bisa menyatukan 3 kerajaan atau menghancurkan semuanya. Aku mundur selangkah. Aku tak mau kuasa. Jadi hanya ingin berani. Kalau begitu pilihlah. Jalankan ramalan sebagai penyatu, atau tinggalkan segalanya dan biarkan mereka saling membunuh. Rashid menatapku dalam diam. Matanya penuh rasa sakit, seolah tahu bahwa apapun pilihanku, kami takkan bisa kembali seperti semula. Malam itu, aku duduk di balkon batu, menatap langit gurun yang berkilau. Rashid datang mendekat. Apa yang akan kau pilih, Susi? Aku tak tahu. Aku bahkan tak tahu siapa diriku sekarang. Kau gadis yang mengajarkan seorang pangeran apa arti kebebasan. Aku tersenyum pahit. Dan kau lelaki yang mengajarkan seorang tawanan arti cinta. Rashid terdiam, lalu menggenggam tanganku. Jika aku harus kehilangan takhta demi kau bebas, aku akan melakukannya. Air mataku jatuh. Dan jika aku harus mati demi mengakhiri perang ini,
Aku akan melakukannya. Di antara kesunyian malam gurun, kami berdua tahu, cinta kami lahir di tempat yang salah, di waktu yang salah. Tapi justru karena itu, cinta itu terasa paling benar. Fajar menyingsing perlahan. Syekh Idris memanggil kami ke aula utama. Di sana ia membawa gulungan tua berisi simbol kerajaan dan stempel darah 3 sultan. Ramalan telah terungkap, katanya. Dan keputusan ada di tanganmu, Susi. Aku menatap gulungan itu, lalu memandang Rashid. Aku tidak ingin jadi ratu. Aku hanya ingin kebebasan. Kebebasan punya harga, kata Syekh. Dan kadang harus dibayar dengan darah. Aku menggenggam tangan Rashid erat-erat. Kalau darah itu milikku, biarlah mengalir untuk menghentikan segalanya. Dan tepat saat itu, dari luar aula, terdengar derap kuda dan teriakan. Pasukan kerajaan datang. Hamid dan Fadil telah menemukan kami. Rashid menarik pedang dari pinggangnya. Syekh Idris berdoa pelan. Aku menatap pintu besar yang bergetar oleh hantaman. Aku tahu, rahasia telah terbuka. Dan sekarang, aku bukan lagi gadis Banyumas yang dijual untuk emas. Aku adalah Susi, perempuan yang akan menentukan apakah 3 kerajaan hidup atau hancur bersama. Matahari belum terbit ketika suara teriakan mengguncang istana tua Syekh Idris. Derap kuda, denting pedang, dan teriakan dalam bahasa Arab menggema dari luar. Pasir beterbangan, pintu-pintu batu bergetar. Mereka datang. Pasukan Sultan Hamid dan Fadil telah menemukan kami. Aku berdiri di tengah aula, tubuhku gemetar. Syekh Idris memegangi gulungan ramalan di tangannya. Wajahnya tenang tapi matanya penuh kesedihan. Rashid menarik pedangnya, menatapku seolah ingin memastikan aku tidak takut. Tapi aku tahu, di balik ketegarannya, ada ketakutan yang sama. Kehilangan. Susi, dengarkan aku, katanya cepat. Kita harus keluar sekarang. Bagaimana dengan Syekh Idris? Tanyaku panik. Dia akan menahan mereka sebisa mungkin. Aku janji, aku akan membawamu keluar hidup-hidup. Syekh Idris menatap kami, tersenyum lembut. Pergilah, anak-anak. Takdir kalian ada di luar tembok ini. Aku sudah terlalu lama menanggung dosa masa lalu. Dan sebelum aku sempat menjawab, pintu utama hancur. Pasukan bersenjata menerobos masuk, meneriakkan nama Rashid dengan amarah membara. Rashid menggenggam tanganku. Lari, Susi! Kami berlari menembus lorong belakang, melewati tangga batu dan terowongan bawah tanah yang dingin. Suara pertempuran menggema di belakang. Teriakan, dentuman, dan doa. Suara Syekh Idris hilang di antara gemuruh perang. Ketika kami keluar dari terowongan, matahari sudah naik tinggi. Gurun terbentang luas di depan kami, berkilau seperti lautan api. Rashid menarikku naik ke atas unta yang telah disiapkan di dekat oasis kecil. Pegang erat Susi. Kami menancap gas kehidupan, menembus pasir yang membakar, meninggalkan suara perang di belakang. Dari kejauhan, pasukan kuda hitam terlihat mendekat, panah-panah berterbangan. Satu anak panah menancap di pasir di dekat kaki unta. Aku menjerit, tapi Rashid tetap tenang memacu unta lebih cepat. Rashid, kita tidak akan bisa kabur selamanya. Kita tidak perlu selamanya. Kita hanya perlu 1 malam lagi. Suara angin gurun berdesir seperti nyanyian maut. Aku menunduk di punggung unta, mencoba berdoa. Tapi bahkan kata-kata terasa sia-sia. Matahari menyala seperti bara, tubuhku lemas, tapi Rashid terus memegang kendali. Wajahnya terbakar sinar panas, tapi matanya tetap teguh. Sesekali, ia menoleh dan tersenyum. Senyum yang membuatku ingin menangis. Jangan menyerah, Susi. Surga tidak jauh lagi. Kami berhenti saat matahari tenggelam. Rashid menurunkan aku di balik batu besar, lalu memeriksa bekal air. Hanya tersisa setengah botol.
Tubuhku dehidrasi, kepala pusing, tapi aku memaksakan diri untuk bicara. Kenapa kau masih melindungiku, Rashid? Padahal mereka saudaramu. Ia terdiam, menatap langit gurun yang mulai dihiasi bintang. Karena aku lelah hidup untuk darah. Aku ingin hidup untuk hati. Aku menatapnya. Di antara debu dan luka, ia tampak rapuh. Bukan lagi pangeran, tapi manusia yang ingin bebas dari warisan dosa. Aku dulu percaya cinta itu cuma dongeng, kataku lirih. Tapi sejak bertemu kau, aku tahu cinta bisa menyakitkan sekaligus menyelamatkan. Rashid tersenyum samar. Jika aku mati nanti, aku ingin mati dengan kata-katamu itu. Air mataku jatuh. Aku memegang tangannya yang kasar dan hangat. Jangan bicara tentang mati. Mati bukan akhir, Susi. Kadang, itu cara Tuhan menyelamatkan orang yang tersesat. Suara angin membawa kalimat itu jauh ke cakrawala. Keesokan paginya, kami menemukan tempat perlindungan di reruntuhan kota tua. Dinding-dinding batu berukir doa dalam bahasa Arab kuno. Di sana, Rashid membangun api kecil, sementara aku mencoba beristirahat. Tapi sebelum kami sempat merasa aman, suara derap kuda terdengar lagi. Lebih dekat kali ini, Rashid menatapku cepat. Sembunyi di balik dinding itu. Jangan keluar sampai aku bilang. Rashid, jangan tinggalkan aku. Percayalah, aku menuruti. Dari balik celah batu, kulihat pasukan mendekat, dipimpin oleh Fadil. Ia turun dari kudanya, menatap Rashid dengan tatapan penuh benci. Saudaraku yang durhaka, kata Fadil dingin. Kau menculik istri kerajaan dan mencoreng nama keluarga. Dia bukan milik siapapun, balas Rashid tegas. Dia milik perjanjian darah, Rashid. Kau pikir cinta bisa melawan nasib? Mereka saling menatap, lalu pedang terhunus. Pertarungan dimulai. Suara logam beradu, pasir beterbangan. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Rashid bertarung dengan keberanian yang luar biasa. 1 lawan 5, tubuhnya seperti bayangan yang menari di antara kematian. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Satu tebasan mengenai bahunya. Darah memercik. Aku tak tahan lagi. Aku berlari keluar. Berhenti. Jangan sakiti dia. Fadil menoleh. Matanya merah menyala. Kau berani menentangku, perempuan? Aku bukan milikmu dan aku bukan bagian dari perjanjian kalian. Ia tertawa sinis. Tanpa kau, kerajaan akan hancur. Kalau begitu, biarlah hancur. Teriaku. Fadil mengangkat pedangnya ke arahku. Tapi sebelum sempat menebas, Rashid menubruknya dari samping. Pedang Fadil menembus sisi dada Rashid. Aku menjerit, Rashid! Ia jatuh di pelukanku, darah mengalir membasahi pasir. Fadil mundur selangkah, terkejut melihat mata adiknya masih menyala meski nyawanya hampir habis. Kau bodoh, Rashid. Mungkin, bisik Rashid. Tapi aku bodoh karena mencintai dengan benar. Fadil memalingkan muka, lalu pergi dengan pasukannya. Ia tidak mampu menyaksikan adiknya sekarat. Mungkin dalam hatinya masih ada sedikit sisa darah keluarga yang membuatnya gentar membunuh saudaranya sendiri. Aku memeluk Rashid erat, mencoba menghentikan darahnya dengan kain, ya tapi luka itu terlalu dalam. Jangan tinggalkan aku, Rashid. Tolong. Ia tersenyum lemah. Susi, kau harus terus hidup. Lanjutkan apa yang kita mulai. Syekh Idris benar. Kau bisa menghentikan perang ini. Tanpamu, aku tidak bisa. Kau bisa, karena kau cahaya, Susi. Aku hanya penjaga yang memandumu menuju kebebasan. Air mataku mengalir deras. Ia mengangkat tangannya pelan, menyentuh wajahku. Kalau aku tak sempat melihatmu pulang, lihatlah langit setiap malam. Aku akan ada di sana, bersama bintang yang tak pernah padam. Dan dengan senyum terakhirnya, Rashid menghembuskan napas terakhir di pelukanku.
Tubuhnya tenang, tapi hatiku remuk berkeping-keping. Entah mukjizat atau kebetulan, malam itu hujan turun di padang pasir. Air mengalir di pasir, menciptakan sungai kecil di sekitar jasad Rashid. Aku menatap ke langit, menjerit, menangis, menampar bumi, menumpahkan semua yang kupendam selama ini. Tuhan, kenapa cinta harus datang saat segalanya sudah terlambat? Aku menggali tanah dengan tanganku sendiri dan memakamkan Rashid di bawah pohon kurma satu-satunya di tempat itu. Di atasnya kutulis dengan batu, Rashid yang mati untuk cinta dan kebebasan. Aku berlutut lama sampai fajar datang. Saat cahaya pertama muncul, aku menatap ke timur, ke arah di mana matahari naik, arah menuju laut dan mungkin pulang. Aku akan menepati janjimu, Rashid. Aku akan hidup. Aku berjalan pelan meninggalkan makamnya. Di belakangku, pasir menelan jejak langkah, tapi kenangan tak akan pernah hilang. Hari berganti minggu. Aku menempuh perjalanan panjang menuju perbatasan. Pasukan kerajaan sudah berhenti mengejar. Mungkin karena mereka percaya aku mati bersama Rashid. Tapi aku hidup. Aku berjalan dengan luka di dada, tapi juga dengan tekad baru. Aku tak lagi Susi yang dijual demi emas. Aku Susi yang belajar bahwa cinta sejati bukan milik yang berkuasa, tapi milik yang berani berkorban. Dan ketika aku menatap cakrawala yang terbakar jingga, aku berbisik pelan, Rashid, aku pulang, tapi bukan untuk melupakanmu, untuk melanjutkan arti dari pengorbananmu. Angin gurun berhembus lembut seolah menjawab, dan di antara pasir yang berkilau, aku tahu. Bahkan kematian tak bisa memadamkan cinta yang lahir dari penderitaan. Sudah berbulan-bulan sejak aku meninggalkan gurun tempat Rashid dimakamkan. Langkahku menembus banyak negeri, dari kota tua berdebu hingga pelabuhan yang hiruk-pikuk. Aku tak lagi punya peta, tak lagi tahu arah, tapi hatiku selalu berbisik satu kata, pulang. Pulang bukan sekadar ke tempat asal, tapi ke jati diri yang dulu terkubur di balik air mata dan ketakutan. Aku berjalan dengan kaki luka, tapi jiwa yang mulai sembuh. Setiap kali angin bertiup, aku merasa Rashid berjalan di sampingku. Tak terlihat, tapi terasa. Di pelabuhan kecil dekat Yaman, aku menumpang kapal dagang yang hendak menuju Asia Tenggara. Pemilik kapal, seorang pria tua bernama Amar, menatap wajahku lama. Matamu seperti pernah melihat surga dan neraka sekaligus, katanya. Aku hanya tersenyum samar. Mungkin keduanya ada di dunia yang sama. Selama perjalanan laut yang panjang, aku duduk di geladak, memandangi bintang-bintang yang menari di atas ombak. Di sanalah aku menulis dalam hati, bukan surat untuk seseorang, tapi untuk diriku sendiri. Susi, kau pernah dijual, tapi kini kau membeli kembali hidupmu dengan keberanian. Kau pernah kehilangan cinta, tapi kau menemukan makna. Jangan menyesali apapun, karena luka pun bisa menjadi guru. Suatu malam, badai besar datang. Kapal oleng hebat. Ombak menggulung tinggi, menerjang seperti raksasa laut yang lapar. Aku berpegangan pada tiang layar sambil berdoa. Air asin mencambuk wajahku. Tapi di tengah kekacauan itu aku merasa tenang. Seolah Rashid berbisik dari langit. Kau belum boleh mati. Susi, kau masih punya janji. Dan benar saja, badai reda menjelang fajar. Kapal hancur sebagian, tapi kami selamat. Dari kejauhan, kulihat garis pantai yang familiar, Indonesia. Tangisku pecah, aku pulang. Hari itu, aku menginjak tanah Banyumas lagi. Tanah tempat semua kisahku bermula. Namun rumahku tak lagi sama. Sawah yang dulu hijau kini sebagian dijual untuk membayar utang lama. Dinding rumah retak, tapi masih berdiri. Aku berjalan pelan ke teras. Di sana, seorang perempuan tua duduk di kursi bambu. Rambutnya memutih, matanya sayu,
Tapi begitu menatapku, mata itu berbinar dengan air mata. Susi, Ibu, aku berlari memeluknya. Kami menangis lama tanpa kata. Semua rasa bersalah, rindu, dan luka mencair dalam pelukan itu. Kau hidup, kau benar-benar hidup. Aku pulang, Bu. Aku pulang. Ayah sudah tiada. Ibu memberitahu dengan suara bergetar. Ia meninggal setahun setelah aku dibawa pergi. Dengan penyesalan di hatinya, aku hanya bisa terdiam. Air mata mengalir, tapi kali ini tanpa kemarahan. Ayah pasti tenang sekarang, kata ibu. Kau sudah kembali. Malam itu, aku duduk di beranda menatap bintang. Aku melihat satu bintang berkelap pelan, seperti berkedip padaku. Itu kamu kan, Rashid? Bisikku. Dan entah kenapa, angin tiba-tiba berhembus lembut sekali. Hari demi hari, aku mencoba memulai hidup baru. Orang-orang desa sempat kaget melihatku kembali. Mereka berbisik, bertanya-tanya, bahkan menghakimi diam-diam. Tapi aku tak marah. Mereka tak tahu kisahku, dan aku tak perlu menjelaskan. Aku mulai bekerja membantu bidan desa. Setiap kali melihat seorang perempuan berjuang melahirkan dengan napas tersengal, aku teringat mimpiku dulu. Menjadi bidan. Dan di setiap bayi yang menangis pertama kali, aku melihat harapan baru. Aku tahu, aku tak bisa menghapus masa laluku. Tapi aku bisa mengubah arah hidup orang lain. Suatu hari, seorang gadis datang kepadaku dengan wajah pucat. Ia ingin kabur dari pernikahan paksa yang diatur keluarganya. Tanganku menggenggam tangannya erat. Jangan takut, kataku. Aku tahu rasanya. Aku menolongnya kabur, memberinya tempat aman untuk sembunyi sementara. Dari situlah ide itu lahir. Rumah Cahaya Susi. Rumah kecil di tepi sawah yang dulu rusak, kini kucat ulang. Aku ubah menjadi tempat singgah bagi perempuan yang terluka, yang dipaksa menikah, ditinggalkan, atau kehilangan harapan. Setiap dindingnya penuh warna lembut, setiap sudutnya punya doa. Aku tak lagi sekedar bertahan hidup, aku menghidupkan kembali orang lain, waktu berjalan. Tahun berganti, rumah Cahaya Susi makin dikenal. Perempuan dari desa lain datang, membawa air mata dan cerita. Aku mendengarkan semuanya, tanpa menghakimi, tanpa bertanya. Karena aku tahu, kadang yang paling dibutuhkan bukan solusi, tapi pelukan yang tulus. Suatu malam, salah satu dari mereka bertanya, Mbak Susi, kenapa namanya Rumah Cahaya? Aku tersenyum. Karena aku dulu hidup di tempat yang gelap. Tapi ada seseorang yang rela mati, agar aku melihat cahaya lagi. Aku tak menyebut nama Rashid, tapi di hatiku, setiap kali seseorang tersenyum kembali, aku tahu cintanya masih hidup di antara kami. Kadang aku duduk di tepi sawah, melihat anak-anak berlari-lari, tertawa, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya tahu aku Bu Susi yang suka menolong. Dan itu cukup. Aku tak ingin dikenal sebagai korban, atau istri sultan, atau gadis dari kisah tragis. Aku ingin dikenal sebagai perempuan yang menolak menyerah. Sebuah surat untuk langit suatu sore, menjelang senja, aku menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk dilepaskan bersama angin. Kepada Rashid, di langit tempat cahaya tak pernah padam. Aku sudah menepati janji. Aku hidup. Aku membantu banyak perempuan menemukan kebebasan yang dulu ku cari. Setiap kali aku takut, aku ingat kata-katamu. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Sekarang aku tahu, benar. Kekuatan bukan datang dari darah bangsawan, tapi dari hati yang pernah hancur dan masih berani mencinta. Jika kau bisa melihatku, tersenyumlah, Rashid. Karena dari luka yang kau beri, tumbuh 1000 cahaya. Susi. Aku melipat surat itu, membakarnya perlahan. Abu melayang tinggi di bawah angin. Mungkin sampai ke tempatnya.
Kini aku tak lagi menyesali masa lalu. Aku tahu, hidupku mungkin penuh penderitaan, tapi setiap derita punya makna. Aku pernah dijual demi emas, tapi Tuhan menebusku dengan kasih. Aku pernah kehilangan cinta, tapi Dia menggantinya dengan kemampuan mencintai tanpa pamrih. Setiap pagi, aku membuka jendela, menghirup udara sawah Banyumas yang lembab dan segar. Suara ayam, bau tanah, cahaya matahari yang menembus dedaunan, semuanya terasa seperti pelukan lembut dari alam. Aku tahu, inilah surga yang sebenarnya, kedamaian dalam hati yang dulu hancur. Dan setiap kali ada perempuan baru datang ke rumah cahaya, menangis di pelukanku, aku berbisik, "Jangan takut. Kau bukan sendirian. Luka bukan akhir, tapi pintu menuju kekuatan." Mereka menatapku, dan aku melihat diriku sendiri di mata mereka. Susi kecil yang dulu takut, kini berdiri tegak. Aku mengelus rambut mereka, tersenyum sambil berkata, "Kau akan baik-baik saja. Karena jika aku bisa bertahan, kau pun bisa." Matahari terbenam perlahan di ufuk barat. Langit berubah jingga, lalu ungu. Aku berdiri di tepi sawah, melihat bayangan diriku memanjang di atas air. Angin berhembus, membawa aroma padi yang hampir panen. Aku menatap ke langit, ke arah satu bintang yang selalu muncul pertama. Terima kasih, Rashid. Dan dalam hening senja itu, aku akhirnya benar-benar mengerti bahwa setiap luka adalah surat cinta dari Tuhan, agar kita belajar tentang kekuatan, pengampunan, dan arti sejati dari kebebasan. Aku Susi, wanita Banyumas yang pernah dijual demi emas. Tapi aku pulang sebagai cahaya bagi mereka yang pernah gelap, karena luka bila disyukuri akan berubah menjadi pelita.